Sekarang kita bicara mengenai neraka. Neraka adalah kata yang sering disebut-sebut banyak orang. Tetapi banyak orang tidak tahu seluk-beluk neraka itu. Kalaupun mereka memiliki pemahaman mengenai neraka, pemahaman itu ternyata adopsi dari pandangan agama lain yang tidak alkitabiah. Dalam bahasa Yunani, kata neraka ini diterjemahkan gena atau Gehenna. Gena. Kata gena kemungkinan yang paling dekat berasal dari kata dalam bahasa Ibrani Gehinom. Disinyalir oleh beberapa ahli bahwa kata Gehinom ini berarti meratap. Nah, kata Gehinom bisa bertalian dengan kata Ben Hinnom. Kata Ben Hinnom kita jumpai di beberapa bagian dalam Alkitab Perjanjian Lama. Yosua pasal 15, Nehemia pasal 11. Ben Hinnom sebenarnya sebuah tempat, ya, daerah yang permukaannya rendah atau lembah di bagian selatan Yerusalem. Ya. Bagian selatan Yerusalem. Di situ terdapat pusat penyembahan berhala pada zaman raja-raja, khususnya menyembah dewa Moloch. Dan penyembahan kepada dewa Moloch ini biasanya pada waktu itu menggunakan anak-anak sebagai korban persembahannya. Ya, bukan domba, tapi manusia, anak-anak yang dipersembahkan. Tentu hal ini bertentangan dengan kesucian Tuhan. Nah, oleh karena di Ben Hinnom tersebut pernah menjadi tempat yang menjijikkan itu, maka tempat dan nama itu menjadi lambang api neraka. Api yang digunakan membakar anak-anak yang dikorbankan bagi dewa Moloch. Dan hal ini memberi inspirasi mengenai neraka. Tempat itu juga disebut sebagai lembah pembunuhan atau pembinasaan. Bagi orang Yahudi kata Gena mempunyai pengertian tempat penghukuman orang berdosa. Ya, kata Gena biasanya hampir selalu menunjuk tempat penyiksaan, saudara. Nah, ini agak mirip Sheol. Memang setiap kali kata Sheol disebut, ya saudara, Sheol bisa begini sama, ya saudaraku. Setiap kali kata Sheol disebut, maka kesan yang bisa ditimbulkan adalah tempat ini tempat yang tidak menyenangkan. Tempat yang tidak menyenangkan. Tempat yang berkeadaan dan bernuansa negatif. Kenapa demikian? Sebab pada zaman Perjanjian Lama memang belum ada kepastian keselamatan. Ini sama dengan Hades, saudaraku. Hades. Yang artinya dunia orang mati, alam maut, kerajaan maut, sama, ya. Makalah minggu lalu silahkan periksa. Tetapi yang namanya Gena atau Gehenna, ini jelas memancarkan pengertian tempat penyiksaan dan sifatnya ekstrim. Sebutan Gehenna itu menyeramkan, saudaraku. Ya, walaupun kata Sheol juga diisyaratkan sebagai tempat penghukuman, tetapi tidak diilustrasikan secara dramatis, secara mengerikan seperti Gehenna. Dalam Perjanjian Lama, Gehenna ini, saudaraku sekalian, ya, dari kata Ben Hinnom tadi, di Perjanjian Baru tempat ini dipandang
sebagai tempat pembuangan permanen bagi mereka yang ditolak Allah. Neraka adalah sebuah tempat sekaligus menunjuk sebuah suasana. Ini adalah tempat di mana terdapat manusia yang terpisah dari Allah dan tidak memiliki kesempatan untuk dipulihkan kembali. Nanti kita akan belajar bahwa kalau Tuhan Yesus menggambarkan neraka seperti ulat yang tidak pernah mati, api belerang, sebenarnya yang hendak ditekankan adalah keadaan yang tidak menyenangkan. Sebenarnya saudara, terpisah dari Allah itu sudah tidak ada penggambaran lain. Tidak ada penggambaran lain yang lebih dahsyat dari kalimat terpisah dari Allah. Cukup itu sudah mengerikan, ya. Jadi kita tidak perlu persoalkan nanti di neraka yang suka bohong lidahnya ditusuk-tusuk. Yang mencuri tangannya dipotong, terus muncul lagi, dipotong lagi, muncul lagi, dipotong lagi. Itu kekanak-kanakan, saudara. Terpisah dari Allah sudah merupakan bencana di atas segala bencana. Nah, kita membaca dalam Alkitab jelas realitas adanya neraka ini. Oleh sebab itu kita wajib mempercayai realitas neraka sebagaimana kita juga mempercayai adanya realitas surga. Percaya kita bukan percaya buta, ya percaya saja ada neraka. Tuhan Yesus yang mengucapkan berulang-ulang, saudaraku sekalian. Jadi jika Tuhan Yesus berbicara mengenai neraka dan kita tidak mempercaya realitas itu, berarti kita menuduh Tuhan Yesus pendusta. Itu juga berarti dalam hal yang lain kita tidak bisa mempercayai Dia. Dan ketidakpercayaan seseorang itu, saudara, bukan hanya terekspresi dalam perkataan, aku tidak percaya. Dari perbuatan seseorang juga bisa menunjukkan apakah dia percaya realitas neraka itu. Kalau kita membaca Wahyu pasal 20 ayat 14-15, mari kita lihat. Wahyu pasal 20 ayat 14-15. Oke. Wahyu 20 ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Nanti ada waktu saya singgung, tapi sekarang saya harus menyinggung dulu soal kedua jenis kematian ini. Kematian fisik, yang kedua kematian kekal. Kematian kekal. Tuhan Yesus berkata, kamu jangan takut kepada apa yang dapat membunuh tubuh yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tapi takutlah kepada Dia yang bukan saja berkuasa membunuh jiwa, tapi membuang tubuh ke neraka. Tubuh juga. Ya. Oke. Jadi kematian fisik ini seperti yang kita tahu, ya. Kalau seseorang mengakhiri hidupnya di bumi, detak jantungnya berhenti, denyut nadinya berhenti, saudara itu kematian fisik. Tetapi kematian fisik itu belumlah segalanya. Sebab manusia masih menghadapi penghakiman realitas terhadap adanya kematian kekal. Yaitu ketika seseorang memang sudah dideklar, dinyatakan secara resmi, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak mendapat bagian di langit baru, bumi baru. Itu kematian kekal. Dan di sini kita akan belajar menarik sekali, apakah tubuh kekal yang dimiliki oleh manusia yang masuk ke dalam neraka itu punya kesadaran dan bisa berinteraksi. Oleh sebab itu kita mestinya memandang itu, saudaraku, di sini. Orang takut mati kan, maka mau sehat. Takut mati, ya,
maka menghindari berbagai bencana dan lain sebagainya, saudara. Tapi kematian bisa menyebut setiap saat manusia. Dan saya merenungkan, saudara, betapa rapuhnya manusia itu. Betapa rapuhnya manusia. Ya. Itu kematian fisik. Orang takut di sini, tapi tidak takut di kematian kekal. Tuhan berkata, kamu jangan takut kepada apa yang dapat membunuh tubuh, tapi takutlah kepada Dia yang berkuasa membunuh baik jiwa maupun tubuh ke dalam neraka. Maksudnya tubuh kekal. Itu pernyataan Tuhan loh. Ada kata tubuh ke neraka. Itu tubuh abadi. Nah, saudara, jadi di situ ada kalimat, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Maut di sini dari kata thanatos yang diterjemahkan death, menunjuk kepada orang-orang mati, dan kerajaan maut terjemah dari Hades atau hell dalam bahasa Inggris, yang dibuang ke dalam lautan api. Lautan api adalah tempat bagi orang yang tidak bertobat. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, pembunuh, sundal, tukang sihir, penyembah berhala, pendusta, mereka akan mendapat bagian di dalam lautan api. Dan kalau kita termasuk salah satu ini, kita mesti meratap. Meratapnya sekarang, jangan di Gehinom, ya, meratap nanti. Meratap dulu sekarang, saudaraku. Di ayat lain dalam kitab Wahyu dikatakan, tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang sundal, orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Maksudnya tinggal di luar itu, di luar kerajaan Allah Bapa. Nah, peristiwa dibuangnya manusia yang akan binasa di dalam lautan api terjadi setelah kebangkitan semua orang mati, di mana setiap orang akan menghadap tahta pengadilan, saudara. Jadi, neraka itu nanti setelah penghakiman terakhir. Ya, Wahyu pasal 20, kita akan membacanya ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Wahyu 20 ayat 11. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab yang lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Ya, pada waktu itu, semua orang telah mengenakan tubuh kekal. Tubuh yang tidak dapat binasa lagi. Dan inilah yang dimaksud dengan Daniel pasal 12 ayat 2 yang tertulis, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Pernyataan Daniel bahwa sebagian manusia bangkit untuk menerima hidup kekal, dan sebagian mengalami kehinaan dan kengerian kekal, menunjukkan kepada nasib akhir manusia setelah dihadapkan kepada pengadilan terakhir. Jadi ada pengadilan terakhir, dan kemudian ada penghakiman. Saya sudah sering menggambarkan orang mati ke Hades dulu, dalam bahasa Ibrani-nya apa? Sheol. Setelah nunggu kebangkitan, ya, ada kebangkitan, baru pemisahan. Ada surga, ada neraka. Neraka ini Gehenna ini, saudaraku. Nah, jadi bagi mereka yang ada di Hades dan terpisah dari Allah, akan dihakimi
suasana Hades yang menyakitkan. Itu tempat orang-orang berdosa. Tetapi akan lebih menderita lagi ketika mereka terpisah dari Allah untuk selamanya di dalam lautan api. Nah, sekarang ada poin penting yang harus saya gambar di sini, saudara, ya. Poin penting yang harus saya gambar di sini. Dan ini menjadi pengetahuan Bapak Ibu yang tidak akan pernah lenyap. Ya. Ketika seseorang mati, dia dibawa kemana, saudara? Hades. Di Hades ini, sama dengan Seoul, itu ada Hades nyaman dan Hades yang tidak nyaman. Dan itu terjadi sejak Tuhan Yesus datang ke dunia. Nanti kita akan pelajari Tuhan Yesus datang ke dunia, turun ke kerajaan maut. Nah, setelah itu di sini ada kebangkitan, saudara. Ya, ada kebangkitan. Ada kebangkitan. Nah, setelah kebangkitan ini, ada orang-orang yang akan masuk ke dalam lautan api. Ini Daniel pasal 12 ayat yang kedua. Kehinaan kekal. Tetapi juga ada yang masuk ke dalam kemuliaan kekal, saudara. Nah, yang kita bicarakan itu ini. Di mana ini? Ini di mana? Saya ulangi, di sini belum neraka. Ini belum neraka. Memang yang membuat bingung kita adalah Lukas 16. Orang kaya sudah di tempat di mana ada nyala api yang menyakitkan. Tapi Anda jangan lupa bahwa itu hanya sebuah figuratif. Artinya apa figuratif? Sebuah penggambaran saja. Ilustrasi. Bahwa ada tempat yang tidak nyaman. Dan di sini ilustrasinya adalah nyala api, siksaan, kehausan gitu, saudara. Belumlah neraka. Neraka yang sesungguhnya itu di sini, saudara. Gehenna ini. Nah, pertanyaannya ini di mana? Neraka bukan di Hades. Memang Hades ada tempat yang tidak nyaman. Ada siksaan. Orang yang terpisah dari Allah itu siksaan. Tetapi neraka permanen itu setelah semua dibangkitkan, ada orang-orang yang masuk kemuliaan kekal atau hidup kekal, lalu yang lain masuk ke dalam orang-orang yang berdosa, orang yang ke dalam Gehenna. Ini neraka. Nah, sebenarnya ini di mana? Kan begitu. Itu persoalannya kan. Di dalam 2 Petrus pasal 3 kita baca, saudara. 2 Petrus pasal 3 dari ayat 7. Sebelum dibaca saya mau beritahu. Supaya langsung Anda punya gambaran. Bahwa sebenarnya yang namanya Gehenna itu bisa kemungkinan 3. Nanti kita baca ya, tapi ini. Yang pertama, bumi. Bumi kita ini yang akan terbakar. Yang kedua, solar system, keluarga matahari. Keluarga matahari. Jadi matahari kita akan meledak begitu rupa seluruh planet yang ada dalam solar system di keluarga matahari ini. Atau ketiga, galaksi. Galaksi. Galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Milky Way. Galaksi. Jadi seluruh matahari di galaksi Milky Way terbakar. Kemungkinan 3 ini. Bumi ini 1 dari 8 planet dalam keluarga matahari. Bisa di sini, juga bisa di sini, atau juga bisa seluruh galaksi. Kalau seluruh galaksi berarti ada sekitar 12 miliar matahari. Kalau Pak Eras pilih yang mana, saya tidak berani menentukan. Tapi saya lebih cenderung ke sini atau ke sini. Salah satu ini. Kalau ini nggak mungkin. Kayaknya kecil kemungkinan kalau cuma bumi saja. Bisa seluruh keluarga matahari ini, matahari kita. Lebih cenderung saya ke tengah. Ya. Oke, Pak. Baca, Pak. 2 Petrus 3 ayat 7. Tetapi oleh firman itu juga
langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Terpelihara dari api. Jadi bumi ini memang disiapkan menjadi tempat pembakaran. Kalau dulu bumi ini pernah dilanda air bah, tapi nanti bukan dengan air bah, tapi dengan api, saudara, dengan api, ya. Mungkin kalau kita mau membaca dari ayat sebelumnya, ayat 5, coba baca. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Jadi tidak percaya keberadaan Tuhan, menolak eksistensi Tuhan. Orang-orang yang dikatakan mengejek Tuhan dengan perbuatannya. Bukan dengan perkataan mengejek Tuhan dengan apa? Perbuatannya. Tadi saya sudah mengatakan, Anda percaya nggak ada neraka? Kalau you percaya, akan nampak dari tindakanmu. Akan nampak dari perbuatanmu. Ya, perbuatanmu tidak menunjukkan yang kamu percaya ada neraka. Kamu tidak percaya neraka itu ada. Atau kurang yakin. Atau mungkin gagal menghayatinya. Gagal menghayatinya. Karena sudah terlanjur memiliki pola berpikir sama seperti orang-orang di sekitarnya yang mengejek Tuhan dengan ejekan, yaitu orang-orang yang menuruti hawa nafsunya. Terus. Dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Jadi pernah bumi ini dimusnahkan oleh air bah. Terus. Tetapi oleh firman itu juga, langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api, dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Kalau dulu manusia dihukum dengan air bah, dan masih ada peluang orang yang diselamatkan untuk menurunkan anak cucu. Tapi kalau api, nggak ada orang yang bisa selamat kecuali diangkat. Itu pengangkatan. Saya janjikan, saudara, saya khotbah lagi soal akhir zaman nanti, soal pengangkatan. Pasti banyak wajah-wajah baru yang belum pernah mendengar saya khotbah soal akhir zaman. Pembahasan saya mengenai akhir zaman pasti lebih lengkap. Seiring dengan perjalanan waktu, di mana pemahaman saya mengenai neraka, mengenai surga bertambah. Jadi pemahaman saya mengenai akhir zaman juga bertambah pula. Ya, terus. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Artinya begini, kamu tidak pernah bisa tahu kapan Tuhan datang. Itu, oke, teruskan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kalau di Indonesia masih ada atmosfer orang beragama, surga neraka masih disebut-sebut, apalagi saudara orang Kristen, apalagi teristimewa datang ke Rehoboth. Jadi masih ada surga yang disebut-sebut, neraka yang disebut-sebut. Tapi kalau saudara jadi masyarakat Eropa, sama sekali tidak percaya Tuhan itu ada. Tidak kepikir ada kiamat. Ya, paling perang. Wah, perang itu sadis banget, saudara. Itu nggak kebayang, saudara, ya, kejahatan manusia itu. Nah, saya mau mengatakan bahwa orang-orang Barat cuma percaya adanya perang yang bisa menghancurkan mereka. Menghancurkan peradaban, menghancurkan negara mereka. Mereka tidak percaya ada Tuhan yang akan mengakhiri sejarah dunia yang jauh lebih dahsyat dari perang manapun. Sebab kalau perang masih ada tempat yang bisa menjadi shelter, tempat persembunyian. Tapi kalau Tuhan membakar bumi ini, tidak ada tempat untuk bersembunyi, saudara. Dan ini bukan menakut-nakuti saudara. Saya juga menggoreskan di dalam jiwa saya. Jadi jangan hanyut dengan kesenangan, tapi juga jangan tenggelam dengan kesulitan,
atau kesusahan. Ya, teruskan. Ayat yang ke-10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Tuh. Ini hebat sekali. Tidak ada tempat. There is no hiding place. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Terus. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Ya, saudaraku. Jadi bumi ini akan menjadi neraka itu. Jadi fasilitas surga maupun fasilitas neraka itu ada di jagat raya ini, saudara. Kalau belajar tentang surga, saudara sudah mendengar yang saya kemukakan bahwa surga itu ada di jagat raya ini. Di mana tempatnya kita tidak tahu. Ingat ketika Tuhan Yesus naik ke surga, secara fisik dia naik, yang mulia naik ke surga, awan menutup, bukan menghilang. Tiung, enggak, tapi naik. Awan menutup, jadi ada arah. Ada arah yang dituju. Nah ini kalau soal surga saya sudah menjelaskan berulang-ulang. Neraka pun juga fisik. Karena nanti akan dibangkitkan, satu diangkat, satu ditinggal. Nah ditinggal di mana? Bumi ini. Bumi yang mana? Bisa bumi, bisa keluarga matahari, termasuk Mars, Pluto, Saturnus, semua ikut terbakar. Ya. Atau seluruh galaksi Milky Way yang isinya ada 200 miliar matahari. Tapi nggak yakin ya. Mungkin yang kedua ini lebih masuk akal. Sebab keluarga matahari saja juga jaraknya juga sudah belum dijangkau oleh manusia di ini. Ya, saudara. Nah, itulah neraka. Itulah Gehenna, saudara. Kalau saksi Yehova malah sebaliknya. Surga itu bumi ini. Tidak ada neraka. Allah yang penuh kasih tidak menyediakan neraka. Dan saya tidak tahu bagaimana mempertanggungjawabkan begitu banyak ayat yang menunjukkan adanya realitas neraka. Saksi Yehova tidak percaya adanya neraka. Nggak tahu kalau sekarang mereka berubah pikiran. Dari buku-buku mereka yang saya baca, memang mereka tidak percaya dari neraka. Mereka justru percaya bumi inilah yang menjadi surga. Saya tidak tahu mereka tuh makin hari makin percaya tidak kalau bumi jadi surga. Sebab begini, ekosistem makin rusak. Betul nggak saudara? Pembalakan hutan, paru-paru dunia juga sudah botak. Global warming, kutub utara, kutub selatan mengalami pencairan, sumber kekayaan alam mineral makin menipis. Kalau bola diambil udaranya, kempes, keropos. Bumi ini pun juga mengalami hal itu. Tiap kali disedot itu minyaknya, udah disedot jadi asap, jadi uap, udah rusak. Dan kalau kita belajar mengenai neraka ini, Bapak Ibu, maksud saya adalah semua kita serius mempersoalkan nasib kekal kita. Jadi jangan hanya, setuju deh dengar khotbahnya Pak Eras. Saudara harus bertobat. Seperti saya juga berusaha untuk berubah. Saya juga takut, saudara. Saya jangan sampai ketemu Tuhan nggak mau kenal saya. Jadi dengan mempersiapkan khotbah ini, saya juga dibangun oleh Tuhan. Dibangun hati saya. Ada kegentaran dalam hati saya. Saya kayak nggak pengen apa-apa gitu. Tapi tanggung jawab saya terlanjur banyak. Terlanjur banyak tanggung jawab saya. Makanya saya harus panjang umur. Padahal kalau nggak panjang umur pun nggak apa-apa.
Saya ngomong ini serius. Jadi semangat saya nggak seperti dulu. Mau cari apa hidup ini? Saya boleh terlepas atau terhindar dari api kekal ini. Ayo saudara, sungguh-sungguh yuk. Ayo kita bareng-bareng saudara ke kerajaan surga. Ya, saya bukan orang gagal hidup loh. Dari berbagai aspek hidup saya, dari ekonomi, dari pendidikan, dari posisi, kehormatan, saya berhasil, cukup berhasil. Jadi bukan karena saya gagal secara kehidupan umum. Tetapi dengan kebenaran ini, aduh saudara, kita bersyukur kita bisa lepas dari neraka, boleh masuk surga. Kita bisa lepas dari jerat ini, boleh masuk surga. Aduh kamsiah Tuhan. Nah, lautan api ini di Wahyu 20 ayat 14-15 itu disebut sebagai lautan. Padahal yang tepat apa? Danau. Kenapa danau? Kalau lautan itu talasa ya saudara. Kalau danau itu limne ya. Purospur itu api. Purospur itu api ya saudara. Jadi kalau jagat raya itu begini nih ya. Ini kan ada miliaran matahari ya. Matahari kita ada di sini ya saudara. Seluruh solar system matahari dengan planet-planetnya 8 itu jadi lautan api saudara. Titik begini. Udah segini aja. Ini kan ada banyak ini planet miliaran. Aduh saudara ini. Jadi kalau jumlahnya miliar ini, jadi ini nggak ada artinya saudara. Jadi kayak danau aja, kecil di sini. Nah ini neraka. Mungkin kita tinggal di mana gitu. Sebenarnya ya banyak misteri yang belum terungkap. Belum terungkap. Dunia yang akan datang itu masih menyimpan banyak misteri. Saya berusaha untuk merenungkan, memikirkan. Wah, masih banyak, saudara. Sini. Ini nanti di sini aja. Kalau yang jadi neraka itu dengan matahari yang lain mungkin cuma segini nih. Ini banyak galaksi. Jadi kira-kira yang pernah saya tahu dan saya dengar ya saudaraku, itu ada 400 miliar galaksi. Ada 200 miliar matahari. Satu galaksi itu 200 miliar. Satu galaksi 200 miliar matahari. Satu galaksi 200 miliar matahari. Jumlahnya orang bisa menghitung begini. Satu matahari bisa punya 8 planet. Ada yang punya lebih dari itu, ada yang kurang. Banyak. Satu matahari itu punya 8 planet. Satu planet punya 2 bulan. Kita punya 1 bulan. Ada yang punya 2, ada yang 1, ada yang tidak punya. Saya ulangi ya. Satu matahari punya beberapa planet. Satu planet punya bulan. Matahari kita punya 1 bulan. Matahari ini punya teman-teman ya, 200 miliar. Itu namanya satu galaksi. Satu galaksi punya 200 miliar matahari. Salah satu matahari itu kita tinggal di situ. Ya, manusia bisa memperkirakan sekarang ada 4 miliar galaksi. Jadi kita ini debu di dalam debu. Bumi ini sudah debu, kita di dalamnya. Disebut lautan sebenarnya tidak tepat. Kalau lautan itu bahasa Yunaninya thalassa. Lebih tepat itu apa tadi? Danau, saudara. Nah, ini yang paling penting, saudara. Penjelasan ini penting sekali, saudara. Ini penjelasan ini penting sekali. Bapak Ibu pernah nggak ya naik pesawat terbang yang Airbus, apalagi yang di dalamnya bisa 2 tingkat itu? Ada tangga itu, 2 tingkat itu. Itu kalau malam hari ya, kalau misalnya dari Jakarta ke Los Angeles, langit lagi pas terang,
wah bintang. Kita dikelilingi bintang, kita lihat dari jendela itu bintang-bintang. Wah luar biasa. Ini kalau pas siang hari ini awan putih, kita nggak bisa lihat bumi lagi ya. Kita di atas itu. Sampai kadang kita tidur ya, begitu bangun kita mikir, di mana aku ini? Kan kita nggak ngeh, karena semalam sebelumnya tidurnya masih di rumah kan. Sekarang kan gitu. Kalau kita pakai headphone, kan ada suara musik, jadi kita juga nggak ngeh ada bunyi gemuruh. Kita bangun. Di mana aku ya? Oh, aku di pesawat. Dan saya selalu minta di window. Kalau saya selalu minta di window. Maka sebelum masuk saya buang air kecil dulu, supaya saya nggak keluar-keluar. Selalu di window. Kalau di atas 40 ribu kaki dari permukaan laut, kita buka jendela, kita lihat, waduh luar biasa. Itu bintang, itu pertaburan itu. Kalau dari jauh ada gugusan-gugusan kecil gitu, kayak bintang-bintang banyak gitu. Kita ini kecil sekali. Nanti kalau di atas Pasifik itu, kalau wah itu deh, pulang nggak gue ya. Jadi pesawat juga udah kalau pas tahu kan kalau gitu perasaan. Apalagi kalau di atas itu ada orang nyimpen barang yang belum beres, tutok. Aduh patah nggak ya? Aduh, tutok. Ini ada suara apa ya gitu. Terus kalau bau angus sedikit, aduh bau angus. Aduh jadi kita senyum. Ya loh, saya senyum loh kadang-kadang itu dulu. Oh beda, jauh. Itu kan tahun berapa ya. Jadi begitu bawa angus sedikit, karena saya kepala asrama kan, aduh bawa plastik. Padahal orang kadang-kadang kan bawa bikin kopi atau makan makanan, jadi sampai ke belakang kan gitu. Kan pakai itu yang mengkilat tuh loh. Jadi baunya juga sampai ke dalam-dalam gitu. Nah kita mesti punya pijakan berpikir seperti ini, saudara. Dan ini pijakan berpikir orang bijaksana. Tidak sembarangan, saudara. Bayangkan kalau sampai orang ditinggal di bumi ini, dia nggak bisa ke atas. Betapa mengerikan itu. Dia udah nggak bisa beli apa-apa. Duitmu, dolarmu telah meleleh, emasmu meleleh jadi api. Aduh, betapa mengerikan itu, saudara. Kita nggak bisa bayangkan betapa dahsyat dan mengerikannya. Makanya sering-sering kita begini, saudara. Berdamai Tuhan. Kita begini, berdamai Tuhan. Kalau kita nakal, kita cepat-cepat, Tuhan, berdamai Tuhan. Itu kayaknya anak kecil kalau dulu berdamai gitu kali ya. Gini kok, gini, ayo, gitu kan. Makanya gini deh, udah ya kita baikan lagi ya, gitu. Makanya kalau kita udah bikin salah kita begini. Lalu Tuhan jawabnya begini, mau dengar nggak? Gini, Eras, masalahnya bukan di saya, di kamu. Aku pasti mengampuni. Aku tidak bisa tidak mengampuni kalau orang minta ampun. Masalahnya kamu berubah enggak? Saya ngomong ini bukan ngarang loh, karena saya pernah berdialog dengan Tuhan semacam itu. Tuhan ampuni salahku. Aku mengampuni. Masalahnya bukan di saya, di kamu. Tuhan pasti mengampuni. Tapi kamu berubah enggak? Tapi kalau orang minta maaf kepada kamu, masalahnya bukan di dia, tetap di kamu. Sebab kamu tidak berhak menuntut orang seperti yang kamu ingini. Nangkap saya ngomong apa? Kalau kita bilang, Tuhan ampuni aku, beres. Kebesaran jiwa Tuhan memaafkan kita. Kamu berubah gak? Nah kalau orang minta maaf, oke, lu minta maaf. Tapi lu berubah gak? Gak berhak. Itu dia. Kok tahu Pak? Ya itulah saya berdoa begitu. Masalahnya bukan di aku ya Ras, di kamu. Nanti kalau Anda sudah belajar terus bertumbuh, akhirnya Anda menemukan yang paling mengerikan, yang paling membahayakan dalam hidupmu itu siapa? Dirimu sendiri.
celaka aku dengan tubuh ini, celaka aku dengan jiwa ini, gampang tersinggung, masih mau marah, masih mau memuaskan keinginan sendiri. Ini yang paling membahayakan, diriku sendiri. Aku harus menumbangkan raksasa yang ada padaku. Nah, berkembang lagi, aku harus membungkam suara ular. Ada dua suara ular, suara Tuhan. Aku harus mematikan suara ular, supaya aku bisa mendengar suara Tuhan dan mentaatinya. Amin.